Halo kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tebing kembali longsor, 2 rumah di Kabupaten Garut rusak, sedang 20 rumah lainnya terancam. Malam pergantian Tahun Baru Islam di sejumlah daerah di Jawa Barat berlangsung meriah. Kembali resahkan warga, aktivitas ibadah aliran Ahmadiyah di Kabupaten Garut dibubarkan petugas. Kita ke informasi pertama. Tebing di Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut kembali longsor. Kali ini 2 rumah warga rusak berat dan puluhan rumah terancam longsor susulan karena wilayah tersebut masih diguyur hujan. Hujan deras yang mengguyur kampung Siringgit, Desa Talagasari, Banjarwangi, Kabupaten Garut menyebabkan tebing yang sebelumnya longsor pada 29 Juni kemarin kembali longsor. Kali ini bencana tersebut merusak 2 rumah warga, di mana 1 diantaranya rusak parah. Material longsor menyebabkan tembok rumah warga jebol. Pemilik rumah yang dibantu warga lainnya membersihkan material longsor yang masuk ke dalam rumah secara manual. Kemarin sudah ada longsoran, namun tidak begitu berat. Tadi malam kemudian ada terjadi hujan deras, kemudian terjadilah longsor yang lebih besar lagi sehingga menerjang salah satu rumah rusak berat. Kini 20 rumah warga terancam sebab hujan deras masih mengguyur wilayah ini yang dikhawatirkan bisa terjadi longsor susulan. Dalam kejadian ini ada 2 rumah yang terdampak, yang satu tertimpa dan yang satu terancam tergusur. Dan ada yang terancam juga, ada sekitar 20 rumah di wilayah Kampung Siringgit, Desa Talagasari. Warga di Desa Talagasari diimbau waspada karena cuaca di wilayah Kabupaten Garut masih ekstrim. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Jika di Kabupaten Garut hujan deras menyebabkan longsor, di Tasikmalaya hujan deras menyebabkan atap rumah warga jebol. Pemilik rumah selamat karena sebelumnya mengungsi ke rumah orang tua. Rumah Hendar yang berukuran 6 x 5 meter ini atapnya jebol. Atap rumah bagian kamarnya ambruk saat hujan deras mengguyur wilayah Karanganyar, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Diduga atap rumah tidak sanggup lagi menahan air. Pada saat kejadian, Hendar sedang tidur di ruang tengah, sedang sang istri dan anak sudah mengungsi ke rumah orang tua karena mereka sebelumnya khawatir atap ambruk. Dugaan mereka ternyata benar, istri dan anak Hendar yang biasa tidur di kamar selamat dari maut. Posisinya lagi di mana? Lagi tidur. Di mana? Di sebelah sininya, Pak. Di ruang depan. Di ruang depan. Iya, terus? Yang ambruk kan kamar. Kamar. Iya. Biasanya kamar itu dipakai sama siapa? Sama istri, sama anak. Istri kemana waktu kejadian? Istri sama lagi ngungsi katanya di. Ngungsi. Karena takut. Iya, takut hujan ya. Oh, tapi sebelum kejadian istri udah ngungsi ya. Udah pasti ada bantu yang tidur di sana. Ada. Hendar dan keluarga pasrah dengan keadaan. Mereka berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk memperbaiki atapnya yang rusak. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Hujan deras yang sempat mengguyur kota Tasikmalaya pada Sabtu dini hari menyebabkan banjir di pemukiman warga Kelurahan Cigantang. Dari mulai kolam ikan hingga masjid terendam air, sehingga masjid tidak dapat dipergunakan untuk ibadah. Sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari, hujan lebat terus mengguyur Tasikmalaya. Akibatnya permukiman warga di Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi sempat terendam banjir. Selain masuk rumah warga, banjir juga masuk ke dalam masjid sehingga tidak bisa dipergunakan untuk ibadah. Warga menyelamatkan karpet serta Al-Quran ke tempat yang aman. Banjir juga melanda kolam ikan milik warga. Banyak warga yang turun ke jalan membawa jala atau serokan untuk menangkap ikan karena banyak ikan yang kabur dari kolam. Setiap hujan turun dengan intensitas tinggi, wilayah ini kerap kali terendam banjir luapan Sungai Pajagan. Akibat meluapnya sungai dari sebelah barat. Oh, memang di kampung ini ada sungai mungkin ya, Kang? Banyak sungai. Berarti di sisi kiri dan sisi kanan ada sungai ya, Kang? Iya.
Kalau banjir ini terjadi udah berapa kali Kang di tahun ini? Setahun ini hampir ada kayaknya 4 kalian. 4 kali banjir. Ketika curah hujan meninggi, pasti di kampung ini banjir. Berarti langganan juga ya di sini. Banjir menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu sebab banyak jalan yang tidak bisa dilewati kendaraan. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Hujan deras yang mengguyur sebagian wilayah di Jawa Barat menyebabkan beberapa pohon tumbang. Di Kabupaten Bogor, pohon tumbang menimpa pengendara motor. Sedang di Cirebon, pohon tumbang menimpa gudang kayu dan menyebabkan listrik padam. Seorang pengendara sepeda motor tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Narogong, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Korban langsung dibawa ke klinik terdekat karena sempat pingsan usai tertimpa pohon. Diduga pohon ini sudah rapuh. Petugas gabungan dibantu warga evakuasi batang pohon yang menutup badan jalan dengan gergaji mesin. Lalu lintas sempat tersendat akibat peristiwa ini. Mana pohon yang besar sempat tumbang menghalangi jalan di Jalan Raya Narogong. Ada sempat dampak dari pohon tumbang itu mengenai pengendara motor, namun hanya kendaraan yang rusak ya. Kendaraan yang rusak, cuman korban selamat. Batang pohon berhasil dievakuasi dalam waktu 2 jam, lalu lintas kembali bisa dilalui kendaraan. Sementara di Kabupaten Cirebon, pohon randu berukuran besar juga tumbang pada Sabtu siang. Pohon dengan tinggi lebih dari 20 meter menimpa gudang kayu dan memutus aliran listrik di wilayah Kecamatan Sumber. Selain itu, batang pohon juga menutup akses jalan Cirebon menuju ke Majalengka. Petugas gabungan bersama warga harus memotong beberapa bagian pohon agar mudah untuk dievakuasi dari badan jalan. Sebab lalu lintas di jalan ini lumpuh total. Lempanya itu bangunan aja sama rajut. Lintang, iya betul, sama listrik. Nggak ada. Ya untungnya hujan, kalau hujannya ada yang korban banyak soalnya merayap kalau ada jam 8 tuh orang. Tumbangnya pohon ini disebabkan karena hujan deras. Proses evakuasi batang pohon berlangsung selama 3 jam. Setelah itu lalu lintas kembali normal. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.